Namun yang lebih penting dan dapat dianggap sebagai manfaat yang bisa menghalalkan rokok bagi mereka yang mengharamkannya, atau yang lebih dikenal dengan manfaat muhallilah, ialah munculnya sejumlah riset medis yang belakangan menunjukkan manfaat zat nikotin yang terkandung dalam tembakau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kupas, channel yang membahas soal-soal sosial keagamaan dan politik Timur Tengah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema dengan judul "Benarkah rokok bisa mengurangi keparahan akibat terpapar coronavirus?" Baik para pemirsa sekalian, kami akan memulai pembahasan ini dari persoalan halal haramnya merokok. Para ulama muslim berselisih tentang halal haramnya rokok. Mari kita telusuri satu demi satu. Pertama, kalangan ulama salafi paling keras menfatwakan haramnya rokok. Mereka menyatakan tembakau diciptakan dari air kencing setan, dan dengan demikian rokok itu adalah jelmaan iblis untuk menggoda manusia agar melupakan Allah. Di Indonesia, Muhammadiyah juga memfatwakan haramnya rokok. Banyak alasan yang dikemukakan Muhammadiyah untuk membenarkan fatwa haram rokok. Di antaranya, merokok termasuk perbuatan khaba'ith atau keburukan yang bisa menimbulkan dampak negatif. Merokok dapat menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Merokok merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok, mengandung zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan, walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian. Semua dalil itu telah dipaparkan dalam keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 6/MTT-3/2010. Namun demikian, alasan-alasan pengharaman rokok sebagaimana disebutkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ditolak oleh kalangan ulama Nahdlatul Ulama. Kalangan ulama NU sebagaimana terdapat di laman NU Online berpendapat bahwa argumen yang disampaikan Muhammadiyah lebih banyak bersumber dari praduga yang tidak bersandar pada metodologi ilmiah. Pengambilan fatwa berdasar praduga seperti itu tidaklah dapat diterima, apalagi sebagian besar praduga itu sendiri masih menjadi kontroversi di kalangan pakar medis dan ilmuwan yang dijadikan rujukan. Hingga kini, tidak ada kebulatan pandangan para ilmuwan medis dan berbagai bidang saintifik lain tentang bahaya rokok, sebagaimana yang dikampanyekan mereka yang mengharamkannya. Sebaliknya, mayoritas ulama kontemporer seperti Syekh Mahmud Shaltut, Syekh Wahbah Zuhaili, dan Syekh Abdurrahman Ba'alwi menyatakan bahwa rokok tidak haram. Bagi mayoritas ulama tersebut, bukti-bukti keharaman rokok lebih banyak didasarkan pada pembuktian anekdotal evidence, bukan pembuktian scientific evidence yang berbasiskan metode saintifik. Pembuktian anekdotal biasanya dikumpulkan secara kasuistik dan informal, serta bersandar sepenuhnya pada kesaksian-kesaksian atau testimoni-testimoni personal. Demikian pula halnya dengan mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syiah. Mayoritas ulama Syiah juga tidak mengharamkan rokok,
kecuali dua mujtahid kontemporer, yaitu Nasir Makarim Shirazi dan Mahdawi Hadawi. Oleh karena itu, wajar bila ulama NU yang merepresentasikan mayoritas Muslim di Indonesia berfatwa sebagai berikut. Hukum asal merokok itu adalah mubah atau boleh. Bila dikonsumsi berlebihan dan menimbulkan mudorot, maka hukumnya menjadi makruh. Makruh itu berada di antara halal dan haram, tetapi lebih mendekati haram meskipun tidak berdosa jika melakukannya. Selanjutnya, bila merokok sudah menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, misalnya memunculkan sejumlah penyakit, jantung, kanker, paru-paru, impotensi, dan sebagainya, maka hukumnya menjadi haram. Urutan keharaman ini sebenarnya berlaku bagi banyak hal mubah lain, seperti mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat, kolesterol, atau glukosa. Boleh jadi karena itu pula, maka MUI mengeluarkan fatwa yang lebih halus dan fleksibel. MUI mengharamkan rokok hanya jika dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil, dan di ruang publik. Ketiga syarat itu pun tentunya tak hanya berlaku bagi aktivitas merokok, melainkan juga bisa berlaku bagi banyak aktivitas lain, umpamanya aktivitas bermain, berolahraga, atau berkendara untuk anak-anak, ibu hamil, dan di ruang publik. Lebih jauh soal kontroversi fatwa rokok ini, Anda dapat merujuk kepada laman NU online. Kesimpulannya, kalangan mayoritas ulama yang tidak mengharamkan rokok justru bersikap lebih berhati-hati dan mengamalkan prinsip ihtiyat dalam berfatwa soal rokok. Bagi mereka, tidaklah mudah mengharamkan sesuatu yang mubah, kecuali terdapat dasar-dasar ilmiah yang ketat dan tegas. Apabila dasar-dasar itu tidak bisa ditemukan, maka barang mubah tetaplah mubah dan tidak bisa diharamkan. Sekarang giliran kita bertanya, apa sebenarnya manfaat rokok? Apakah ada manfaat rokok yang dapat menjadi sebagai ilat kehalalannya? Atau dengan bahasa yang lebih teknis, apakah ada manfaat muhallilah bagi rokok yang menjadikannya sebagai sesuatu yang benar-benar halal tanpa syubhat? Para penggemar dan penikmat rokok tentu bisa mengajukan pembuktian anekdotal yang sama kuatnya, jika tidak dapat dikatakan lebih kuat daripada yang diajukan oleh kalangan yang mengharamkannya. Pertama, rokok tidak pernah dibuktikan secara medis dan saintifik sebagai sesuatu yang secara langsung mematikan dan berbahaya bagi tubuh. Kedua, rokok dapat mendukung industri usaha kecil dan menengah yang dapat menghidupi banyak petani tembakau di berbagai kalangan masyarakat pedesaan. Ketiga, rokok telah terbukti menjadi salah satu industri penghasil pendapatan negara terbesar dan memberi pekerjaan bagi jutaan masyarakat kelas bawah. Keempat, para perokok telah memberi kesaksian berdasarkan pembuktian anekdotal bahwa aktivitas merokok telah menambah produktivitas kerja mereka, mengurangi mereka dari konsumsi makanan dan minuman yang jauh lebih berbahaya secara medis, membantu mereka mendapatkan keseimbangan temperamental hingga menumbuhkan rasa percaya diri dan sebagainya. Kelima, zat nikotin pada hakikatnya terkandung dalam tanaman-tanaman alami seperti tomat, kentang, terong yang semuanya menyehatkan dan memberi pengaruh positif pada kesehatan dan kebugaran tubuh. Namun yang lebih penting dan dapat dianggap sebagai manfaat yang bisa menghalalkan rokok bagi mereka yang mengharamkannya, atau yang lebih dikenal dengan manfaat muhallilah, ialah munculnya sejumlah riset medis yang belakangan menunjukkan manfaat zat nikotin yang terkandung dalam tembakau. Majalah terkenal Inggris The Economist setahun silam telah menurunkan artikel yang kemudian memicu sejumlah kontroversi. Dalam laporan itu, The Economist memuat data yang menunjukkan bahwa para perokok lebih aman dari penularan COVID-19 ketimbang yang tidak merokok. The Economist edisi April 2020
mengutip laporan medis yang mengejutkan dari Prancis. Dalam laporan itu disebutkan para perokok jauh lebih sedikit menderita parah akibat serangan coronavirus. Laporan itu menambahkan bahwa fenomena ini langka dalam dunia kedokteran. Penelusuran The Economist selanjutnya juga mengungkap bahwa tembakau yang terdapat pada rokok seperti memagari perokok dari serangan gejala-gejala COVID-19. Dugaan terbaik sejauh ini adalah nikotin memainkan peranan tak langsung melindungi seseorang dari COVID-19. Nikotin mengikat protein membran sel yang disebut ACE2 yang juga dijadikan sarana oleh coronavirus untuk memperoleh akses ke sel. Beberapa peneliti menduga ini mempersulit coronavirus menempel bersama nikotin pada protein membran sel yang sama. Daily Mail edisi April 2020 malah mengutip tinjauan atas sejumlah studi saintifik yang memperkuat klaim bahwa mereka yang merokok memiliki risiko lebih rendah terkena sakit parah akibat COVID-19 daripada yang tidak merokok. Para akademisi University College London menyelidiki 28 bahan riset dan menemukan bahwa jumlah perokok di antara pasien rumah sakit lebih sedikit daripada yang diperkirakan. Seorang profesor kesehatan publik yang dikutip menyatakan ada sesuatu yang aneh terjadi antara merokok dan coronavirus, dan para pakar terus berjuang untuk menjelaskan hubungan aneh tersebut. Barangkali akibat indikasi-indikasi awal yang positif itulah mengapa kemudian sebuah koran mingguan Swiss berbahasa Jerman, Handelszeitung, mengungkap rencana anak perusahaan British American Tobacco yang bergerak di bidang bioteknologi untuk melanjutkan fase 2 uji klinis vaksin COVID-19 berbasis pada tembakau pada pertengahan 2021. Meskipun aneh, uji klinis ini akan menjadi kejutan besar bagi dunia medis, khususnya dunia vaksin. Demikian laporan Handelszeitung pada 28 Januari 2021. Tentu saja tidak satupun dari temuan awal di atas yang menganjurkan Anda untuk merokok. Bisa jadi memang ada beberapa perokok beruntung yang terhindar dari efek terparah COVID-19 gara-gara nikotin. Tapi demikian pula, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa temuan awal di Prancis itu sama sekali tidak relevan, sehingga tidak layak ditindaklanjuti. Demikian para pemirsa kupas pembahasan kami tentang rokok dan dampaknya terhadap COVID-19, juga tentang halal dan haramnya rokok. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika Anda menyukai tayangan-tayangan kami, silahkan tekan like, subscribe, dan menuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.